Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di Ucu Bola. Kali ini bersama Ucu Bola dan One Piece. Ya Ustadz Felix ya, Hah? Ustadz Felix, ya Mr. Ustadz Felix. Felix. Oke, kali ini kita akan ngebahas masih seputar Liga Premier Inggris yang akan bergulir beberapa hari lagi. Kita akan ngebahas kira-kira siapa striker Liga Inggris yang akan tampil oke di musim ini. eh Sebagai data dulu di musim lalu, Salah menjadi top skor ya dengan 29 gol disusul dengan Alexander Isak dan Erling Haaland. Nah, dari lo, gue pengen tahu dulu, klub siapa nih striker Liga Inggris yang berpotensi tampil baik musim ini? Apakah nama-nama yang sama? Ya itu udah pasti lah ya. Tiga itu pasti bakal jadi highlight lah. Jadi maksudnya di musim masih mereka lah fokusnya gitu. Eh tapi selain itu kan, kalau Isak itu kayaknya ini deh, lagi masalah ya Mas Newcastle ya. Ya, Isak lagi Ya kan, ah terakhir gue baca sampai dia bermasalah sama fans ya, fans ya ngebakar fans sudah mulai bakar-bakar bakaran lah. jersey. Ya, itu dia mau cabut ya. Kayaknya dia mau nggak, intinya dia nggak tidak mengeluarkan statement aja. Apakah dia mau cabut apa enggak gitu kan? Nah, katanya dia dianggap Oh. nggak loyal lah dengan tim. Hmm. Ya berarti kan kalau sudah bermasalah seperti itu ya besar kemungkinan bakal mengganggu ya mungkin ya akan mengganggu performanya di musim ini gitu. Tapi kalau lu mau menyoroti selain tiga nama itu kan ada Oli Watkins, ada Palmer, Gyökeres, sama ya itu si Sesko Sesko ya. yang kita bahas di episode sebelumnya. Oke. Tapi Paling itu sih yang untuk yang akan ter akan eh, akan yang ter yang terbaik menurut lu siapa? Bukan terbaik sih, yang menurut lu bakal jadi top skor deh. eh kalau ngeliat persaingannya kayak gitu kayaknya gue curiga masih salah sih. Salah ya. Nah, kita agak sedikit berbeda nih. Gue sih sebenarnya Salah itu tetap subur sih. Kayak kayak musim sebelumnya ya. Gue sih Hmm. sebenarnya kemarin itu agak di luar ekspektasi gue juga sih dia bisa jadi top skor kan. Usia udah Hmm. kepala tiga Liverpool sekarang juga sudah punya striker baru juga kan. Ada si Florian Wirtz sama Hugo Ekitike walaupun berbeda Hmm. posisi dengan Salah. Uh, gue sih lebih memilih eh untuk top skor ya. Gue sih lebih percaya dengan Haaland sebenarnya karena pemain ini masih punya energi yang lebih walaupun Haaland ini eh bagusnya ketika melawan tim-tim yang punya pertahanan lemah, artinya tim-tim yang lemah, tapi ketika dia bertemu dengan tim-tim kuat, melempem juga gitu kan. Beberapa pertandingan juga kadang-kadang nggak kelihatan juga performanya si Haaland ini. Tapi kalau misal dibandingin sama si Salah, gue sih lebih memilih Haaland untuk jadi top skor ya, untuk jadi top skor. Nah, tapi balik lagi ke siapa striker yang akan tampil oke di EPL musim ini, mungkin nggak menjadi top skor tapi mencuri perhatian. Iya, gue tertarik dengan striker baru Chelsea si Joao Pedro. Itu withdraw. Pedro dari Brighton. Nah, Hmm. Pedro ini sebelumnya di Brighton tampil bagus, bukan sebagai penyerang tunggal, tapi dia bisa membantu lah ibaratnya, bisa membantu striker-striker lain, bisa berkolaborasi dengan Cole Palmer juga. Itu mungkin bukan sebagai top skor, tapi gue sih yakin pemain ini bisa mencuri perhatian lah di Chelsea ya. Ya kalau yang paling mencuri perhatian, kalau kau dari gua ya yang bakal feeling aja nih mah gitu paling Gyökeres kayaknya. Gyökeres Itu ya. ya kalau lu lihat performanya Arsenal gitu ya. Arsenal itu kan musim lalu gagal juara kan kayaknya apes aja dah gitu. Ya apesnya Arsenal lah. Iya, Apes. kayak gitu-gitu tuh. Ya di masuk-masuk bulan Februari itu berapa tahun terakhir ini nih masuk-masuk bulan Februari itu udah mulai kacau tuh. Gak Ah, ngerti gua. Udah kayak pokoknya masuk habis transfer musim dingin performa kan drop gitu. Nah, kalau ini tahu sih gua kayaknya Gyökeres
bakal Tokcer sih. Tokcer ya. Kayaknya, iya. Striker Arsenal sebelum Gyökeres yang Tokcer siapa? Kan sebelumnya dia beli Gabriel Jesus, Gatot juga kan, gagal kan, karena cedera ya Ya, Gabriel Jesus ya. jadi kalau Arsenal tuh kayaknya nggak ada yang perkara cetak gol tuh nggak ada ke highlight satu orang gitu yang bep gitu. Belum ada gitu. Sekarang tuh kayaknya nggak tahu ya, Gyökeres kayaknya bisa deh jadi sosok itu gitu. Cocok pengganti Thierry Henry, menurut lo? Nggak sekelas dari Angri, Karena cuman dia maksud juga gue itu memilih nomor Henry kan, 14 di nomor apa pilihnya. peduli amat sama nomor gitu. Ya, agak artinya kan Banyak yang dia berekspektasi bakal sesubur Angri kalau dia udah pede pakai nomor itu. Beban lah. legenda legenda nomor 7 di MU aja nggak ada yang jalan. Lu mau lu kayak mau dari Angri gitu yang dapat piala emas, yang enggak lah, beda lah kualitasnya. Cuman maksud gue itu Gyökeres ini bakal bakal menjadi salah satu yang bakal disorot terus gitu, dan gak tau gue feelingnya dia bakal top chair sih. Maksud Oke. gue tuh kan kolektivitas Arsenal terus dapat pemain kayak Gyökeres, ya jadi ada bomber gitu, lebih ada bomber karena kan si pensiun Arsenal itu juga selalu berharap ayo beli beli striker, ayo beli striker, ayo beli striker gitu. Oh, Karena tengahnya udah oke, backnya juga udah bagus gitu, udah tinggal bomber aja, dan kayaknya Gyökeres Sumber tuh Arsenal kayak yang lumayan oke setelah era Angri kan si Robin van Persie ya, sama Olivier konversi Giroud ya, ya. Giro lumayan lah gitu. Tapi Van Persie sih. van Persie ya. Nah, soal Gyökeres tadi kebetulan gue baca dari siapa? Dari apa nih? Medcom, salah satu artikel kecepatan dan kekuatan Gyökeres jadi senjata tambahan untuk Arsenal. Dan dia meng-highlight kecepatan dan kekuatan. Apakah Gyökeres 27 27 tahun 200 gol, 220 kalau nggak salah dia udah cetak gol itu. ya di Sporting Lisbon ya? Enggak, ya sepanjang karirnya lah Oh, sepanjang 220. karirnya. Ya. Oke. Gak mungkin lah mau main dari kecil loh. Emang dia Ronaldo main di Madrid bisa cetak ratusan gol. Oke, kita coba baca sedikit ya. Ini Direktur Olahraga Arsenal, Andrea Berta, girang bisa mengamankan jasa Gyökeres. Menurutnya bintang Swedia ini bisa menjadi pemain penting di dalam dan luar lapangan. Ini statementnya. Kami sangat senang bisa menuntaskan kesepakatan untuk membawa Victor Gyökeres ke klub. Victor adalah talenta luar biasa dan konsisten menunjukkan kualitasnya dan mentalitas juara yang dibutuhkan oleh penyerang kelas dunia. Nah, di sini dia ada kata-kata mentalitas juara. Artinya dia berharap datangnya Gyökeres ini bisa memberikan gelar juara yang nggak delusional lagi nih. Ya Arsenal. probabilitasnya naik lah, persentase probabilitasnya ada naik lah sebenarnya gitu. Artinya berat nih beban Gyökeres ini. Nah, Beban maksud gua beban Gyökeres tidak akan menjadi berat kalau Arsenalnya akan tetap main kolektif. Karena bagus Arsenal itu kan nggak ada yang pemain, nggak ada yang ke highlight gitu loh. Nggak pengen muncul sendiri gitu loh. ya. Hmm. Itu Mirip-mirip makanya mirip-mirip City lah ya si Arteta ini ya. dan tadi itu gue ada lihat, eh, ada catatan Wenger yang 4 musim beruntun dia di peringkat 2, habis itu di musim kelimanya akhirnya dia bisa dapat trofi gitu, walaupun habis itu nggak ada trofi lagi. Lo sempat nonton nggak beberapa cuplikan skillnya Gyökeres di YouTube? Ya gue nggak suka melihat skill pemain di YouTube, karena maksud gua itu cuma make up doang. Maksud gua nggak mungkin itu yang jelek-jeleknya di blunder-blunder ditampilin gitu. Oh iya nggak Lebih maksudnya baik kan di situ kan lo bisa ngelihat kira-kira gua nonton pemain ini Sesko doang. akan tampil seperti apa lah kalau dilihat Gua liat, dari gua liat Sesko. Nah, Sesko kayak gimana menurut lo? Ya Tipe dia yang tipikal seperti apa strikernya? Kalau lihat di YouTube ya. bomber sih, dia tuh kayak bomber ya, tipe-tipenya Cavani lah.
Bomber klubnya Portland. bomber monster atau bomber penyuplai bola ya? Nggak monster juga sih ya, kayak Portland, kayak Kalau bomber monster kan Hanif. kita ada si Haaland ya yang sekarang di Liga Inggris kan. Itu kan tipe monster Hmm, kan sebenarnya kan. ya, Kalau tipe penyupport bola yang tadi kali tersebut ada Forlan, ada Cavani kan. Itu kan tipe hmm, supporting striker lah ya, ibaratnya. Berarti ya. Sesko supporting striker menurut lo ya? Ya dia bisa, dan kayaknya gue lihat kayaknya nggak terlalu egois sih gitu. Hmm. Jadi Berarti selain supporting striker juga friendly striker ya? ya gitu maksudnya yang nggak dia memaksa diri itu bukan untuk mencetak gol tapi untuk menciptakan peluang. Kalau Ah, gue lihat itu dia pokoknya kalau dia mikir oh gue sampai bisa dapat bola itu dia bakal kejar gitu. Makanya kan kayak Cavani kan, gue hmm, bilangnya kayak Cavani gitu. Dia kerja pekerja keras lah gitu. oke. Bukan ego kayak Rashford. Rashford. Oke. Hmm. Kalau si ini gimana? Gue minta pendapat lo soal Erling Haaland. Tadi kan gue bilang Haaland menurut gue mungkin bisa jadi calon top skor di Liga Inggris musim ini. Nah kalau menurut lo Haaland kayak gimana? Iya ya kalau untuk jadi calon contender top scorer kayaknya masih bisa lah. Cuman Apakah Haaland ini sudah sampai ke performa puncaknya atau oh belum? belum, belum, belum. Apa yang Itu kurang Haaland dari itu Haaland? kalau si Pep bisa merefresh City, bahaya itu Haaland. Bahaya banget. Pep bisa merefresh City maksudnya mengganti pola permainan atau mengganti beberapa pemain yang bisa mensupport Haaland? Ya, ya apapun itu gitu loh. Maksudnya bagaimana dia pemainnya bisa menyupport Haaland, bagaimana mungkin dia ngasih sesuatu bahwa Haaland harus bisa membuka peluang buat bobol apa segala macem kayak gitu gitu lah. Jadi masih bisa jadi monster Haaland itu Masih masih bisa di masih bisa di up lagi ya performanya ya, parah, masih statistiknya. masih bisa banget, masih bisa banget. Tapi yang gue kecewa kalau ngomongin Haaland ya, dulu kan gue berekspektasi tuh bakal ada pengganti Messi dan Ronaldo tuh, ini Haaland sama Mbappe nih, kayaknya Belum ya, bakal ini gitu. Wah, kedua-duanya caur kacau kata gue ini. belum. Yang satu, Nah, yang di Spanyol attitude, yang di sini performanya terus naik gitu. Itu kayaknya sih. nunggu beberapa belas atau puluh tahun lagi kita bisa ketemu Ronaldo sama Messi ya. Hmm. Karena dua pemain ini kan kita pernah bilang juga dua pemain ini bukan hanya luar biasa secara statistiknya, tapi secara attitude, ini kan, secara apa ya, secara benchmark gitu kan, semua pemain benchmarknya kedua pemain ini gitu loh, Ya. ya kan. Nah artinya Dulu kan benchmarknya Pele, Maradona. ya, uh, Habis itu nongol orang dua ini gitu uh, loh. Benchmarknya udah berubah gitu loh. uh, Dan lu ngejar ngejar pencapaiannya Messi Ronaldo, nggak tahu ya, mungkin akan ada nanti pengganti Messi Ronaldo dari Indonesia. Mungkin di tahun 2045 lah pas Indonesia emas nih berhasil gitu. uh. Apa 2000 ini? Bukan 2029 pas pemilu nggak? Enggak, kan Indonesia emas 2045. Oh, Mungkin di sana akan muncul bibit-bibit Ronaldo dan Messi iya. gitu. Seperti Apalagi kalau ada wanita Indonesia yang menikah dengan Ronaldo. oh iya bisa menghasilkan keturunan yang ini ya, yang Padahal anaknya Maradona gagal jadi pemain bola. banyak banget anak main bola yang gagal. Zidane, Pensiun apalagi anaknya. yang berhasil Ah, cuma klannya Maldini doang kan? ya. Yang berhasil beberapa lah Ya. yang berhasil Maldini terus siapa lagi? Bisa dihitung dengan jari lah yang berhasil. Iya, Karena iya. ya pada intinya hampir di semua bidang sih, tapi di sepak bola juga
yang menjadi legenda itu yang dia bekerja keras dari bawah, gitu kan. Terutama Ya, main ini kan dari kawasan Bronx semua kan, bukan dari perintis, kawasan, perintis. ya dari seorang perintis gitu, bukan dari pewaris. Jadi ya Hmm. eh agak sulit ketika, Ya beda ini sih. ya ketika pemain itu menjadi legenda atau menjadi sukses dengan background yang kaya raya atau background yang serba berkecukupan. Ada, Salah ada. satunya siapa? Ricardo Kakak. Ah ya, itu salah satu, kan satu dari religious family juga kan. Iya, iya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan soal striker-striker yang akan tampil oke di musim ini Liga Inggris? Gue kira udah cukup lah ya. Kira-kira Ya, kalau dari gua tadi kesimpulan itulah dari, analisis kita lah ya. ya analisis kita, kalau dari gua ada Haaland yang berpotensi jadi top skor dan ada Joao Pedro yang akan tampil Hmm. menarik mencuri perhatian, striker baru Chelsea. Dari lo ada si Gyökeres, Sesko dan Haaland juga tetap berpotensi menjadi top skor ya. Yup. Apakah akan kejadian? Kita tunggu saja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat Salam olahraga. salam olahraga. Oke.